Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang munada. Dalam susunan kalimat, ada kalanya kalimat tersebut mengandung makna panggilan. Dan dalam hal ini kalimat tersebut dikatakan dengan nida. Jadi nida itu adalah panggilan. Di dalam panggilan maka ada yang memanggil dan ada yang dipanggil. Begitu juga dengan ada alat untuk memanggil. Dalam hal ini, kalimat yang dipanggil ini disebut dengan munada. Jadi, munada ini adalah kalimat isim yang posisinya sebagai dipanggil dan hal ini terletak setelah huruf nida. Jadi, ada munada, ada huruf nida. Munada ini adalah kalimat yang dipanggil, sementara ini adalah alat untuk memanggil. Maksudnya di sini alat ini bukan berupa benda, tapi ini adalah perangkat yang berupa kata-kata yang dengan kata-kata tersebut kita memanggil munada. Adatun nida ini banyak. Yang pertama adalah I, kemudian A. Ini digunakan untuk panggilan jarak dekat. Jadi apabila jarak dekat, kita bisa menggunakan adatun nida I atau A. Contohnya, I, ibni, wahai anakku. Atau A, Khalid, wahai Khalid. Penggunaan adat nida I dan A ini digunakan manakala munadanya di sini dekat dengan kita. Selanjutnya adalah haya, kemudian ayah, dan I. Ini digunakan untuk panggilan dengan jarak yang jauh. Jadi manakala orang yang kita panggil itu jaraknya jauh dengan kita, maka kita bisa menggunakan salah satu dari adat nida ini. Bisa haya, bisa ayah, atau I. Contoh, haya Khalid, wahai Khalid. Berarti Khalid di sini jaraknya jauh dengan kita. Atau Khalid, wahai Khalid. Atau juga bisa dengan ayah, ayah Khalid, wahai Khalid, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah huruf nida yang berupa ya. Ya ini bisa dekat, bisa sedang, bisa jauh. Jadi untuk ya ini bisa semuanya. Bisa kita katakan ya Khalid. Ini boleh jauh, boleh sedang, boleh dekat. Dan yang seringkali kita dengar dan kita pergunakan di dalam penulisan susunan kalimat atau seringkali kita temukan di dalam teks bahasa Arab, adat nida yang berupa ya ini. Dan yang terakhir itu adalah huruf nida wa. Wa di sini adalah huruf nida yang digunakan untuk keluhan atau rintihan yang terjadi karena sakit atau terkena musibah. Jadi untuk wa di sini tidak digunakan sebagaimana panggilan biasanya. Namun wa di sini digunakan untuk nida yang di dalamnya mengandung keluhan atau rintihan karena sakit atau terkena musibah. Contohnya seperti lafaz wa hasroti. Aduh, betapa malangnya aku. Wa baqna. Aduh, sakit perutku. Atau aduh, perutku sakit. Dan lain sebagainya. Jadi, wa ini memang beda sendiri dengan huruf nida yang lainnya. Manakala huruf nida yang lain dipergunakan untuk memanggil sesuatu, baik dalam jarak dekat, jauh maupun sedang,
namun khusus untuk huruf nida yang berupa wa di sini bukanlah dipergunakan untuk memanggil sesuatu, namun di sana mengandung keluhan atau rintihan sebab sakit atau terkena musibah. Di antara beberapa adatun nida yang telah kita sebutkan tadi, untuk panggilan dengan asma Allah, jadi bisa Allah, bisa Rahman, dan lain sebagainya yang di dalamnya terkandung Asmaul Husna, maka huruf nida yang harus digunakan adalah hanyalah ya, tidak boleh huruf nida yang lainnya. Contohnya, ya Allahu, ya Rahmanu, ya Maliku, dan lain sebagainya. Jadi, manakala kita melakukan panggilan terhadap asma Allah ataupun asmaul husna, maka huruf nida yang digunakan haruslah menggunakan ya, tidak boleh menggunakan yang lainnya. Kemudian, panggilan yang mengandung keluhan atau rintihan, itu Bapak menggunakan huruf nida ya atau wa, dan tidak boleh yang lainnya. Namun kebanyakan huruf nidanya itu menggunakan wa. Wa roksa, aduh sakit kepalaku. Boleh juga menggunakan ya roksa. Selanjutnya, lafaz Allahumma ini berasal dari kata-kata ya Allahu. Selanjutnya, huruf ya nida di sini posisinya dipindah di belakang dan berubah bentuknya menjadi mim tasydid. Hal ini dilakukan untuk memberikan makna pengagungan, sehingga ya Allahu menjadi Allahumma. Lafaz Allahumma ini digunakan untuk 3 hal. Yang pertama, sebagai panggilan biasa, maka sifatnya di sini adalah munajat. Bisa berupa doa ataupun yang lainnya. Seperti Allahumma gfirli, Allahumma ya Allah ighfirli, mudah-mudahan engkau mengampuni li padaku. Ya Allah ampunilah aku. Selanjutnya ada kalanya lafaz Allahumma itu dipergunakan untuk penguat jawaban. Agar pendengar atau orang yang mengharapkan jawaban itu mendapatkan sebuah keyakinan terhadap jawaban yang ada. Contohnya seperti lafaz a Khalidun fa'ala hadza, apakah Khalid telah melakukan ini? Kemudian dijawab dengan Allahumma na'am. Ya, benar. Kata-kata Allahumma ini adalah sebagai penguat terhadap perkataan na'am. Manakala kita hanya menjawab na'am saja, maka bisa jadi orang yang memberikan pertanyaan itu masih kurang yakin terhadap jawaban kita. Namun manakala kita mengiringi dengan kata-kata Allahumma, maka jawaban na'am itu bisa menjadi kuat. Dan orang yang bertanya yakin terhadap jawaban tersebut. Apakah Khalid melakukan ini? Ya, benar. Dia memang melakukan ini. Kemudian yang ketiga, lafaz Allahumma itu dipergunakan untuk menunjukkan suatu peristiwa yang mana peristiwa tersebut sangat jarang sekali terjadi atau sangat langka sekali. Sekali lagi, untuk fungsi yang ketiga, lafaz Allahumma itu dapat dipergunakan untuk menunjukkan sebuah peristiwa yang mana peristiwa tersebut sangat jarang dan langka sekali terjadi. Contohnya seperti lafaz inna al-ummata tu'azzimuka, Allahumma in badzalta syatran min malika
fi sabilihim. Innal ummata, sesungguhnya masyarakat, tu'azzimuka, ialah akan mengagungkanmu, akan menganggapmu mulia. Allahumma in badzalta, jika mendermakan siapa kamu, syatron, kepada sebagian, min malika, dari hartamu, fi sabilihim, pada keperluan mereka. Sungguh masyarakat akan memuliakanmu jika kamu mendermakan sebagian hartamu untuk keperluan mereka. Pernyataan ini disampaikan kepada orang yang sangat kikir sekali. Sehingga manakala kata-kata in badzalta itu benar-benar terjadi, yaitu mensedekahkan sebagian dari hartanya kepada masyarakat, hal tersebut merupakan sebuah peristiwa yang jarang atau sangat langka terjadi. Biasanya orang kikir itu sangat sulit sekali untuk mau mendermakan sebagian dari hartanya. Dengan demikian, kata-kata Allahumma yang ada di dalam kalimat ini untuk menunjukkan bahwa peristiwa mendermakan sebagian harta kepada masyarakat yang dilakukan oleh orang yang sangat kikir itu adalah sebuah peristiwa yang andaikan terjadi maka sangat jarang sekali. Ini adalah beberapa penjelasan tentang adatun nida. Selanjutnya, apakah huruf nida itu boleh dibuang? Dalam hal ini, huruf nida ya ini sering kali dibuang. Sedangkan huruf nida yang lain itu tidak boleh dibuang. Jadi yang hanya boleh dibuang dan yang sering kali terjadi huruf nida ya ini yang sering kali dibuang. Contohnya, Rabbi la tadharni fardan. Rabbi, wahai Tuhanku, la tadharni, janganlah engkau meninggalkan aku, fardan, dalam keadaan sendirian. Atau Khalid, ta'allam mujtahidan. Wahai Khalid, ta'allam, belajarlah, mujtahidan, padahal bersungguh-sungguh. Dalam dua contoh ini terlihat bahwa hanya disebutkan munadanya saja tanpa menyebutkan huruf nidanya. Padahal di sini terdapat sebuah panggilan namun tidak menyertakan huruf nidanya. Contoh yang lain, ayyuha at-talamid ijtahidu. Ayyuhat talamid, murid-murid, ijtahidu, hendaklah kalian rajin atau hendaklah kalian bersungguh-sungguh. Ini juga merupakan panggilan yang hanya menyertakan munadanya saja tanpa didahuluin oleh huruf nida. Dan semua yang ada di sini membuang huruf nida ya. Jadi hanya huruf nida ya saja yang boleh dibuang. Sementara huruf nida yang lain, manakala hal tersebut terdapat di dalam susunan kalimat, maka huruf nidanya tidak boleh dibuang. Selanjutnya, apakah boleh munada ini dibuang? Terkadang munada atau kalimat yang jatuh setelah huruf nida iya itu dibuang. Contohnya seperti lafaz ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fauzan aziman. Ya laitani, ya wahai, laitani, seandainya aku, kuntu, ada siapa aku, ma'ahum, ialah bersama mereka, fa'afuza, maka akan mendapatkan kemenangan siapa aku, fauzan, dengan kemenangan aziman yang besar. Wahai, seandainya aku ada bersama mereka, tentu aku akan mendapatkan kemenangan yang besar. Kita perhatikan pada lafaz ya laitani. Di sini terdapat huruf nida ya, namun munadanya di sini dibuang. Takdirannya adalah ya qaumu, wahai kaum, laitani, seandainya aku.
Namun, lafadz qaum dalam susunan ini tidak disebutkan. Sehingga menjadi, ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan 'azima. Jadi, munada seringkali dibuang setelah huruf nida ya. Sehingga dalam hal ini, ya pada dasarnya adalah merupakan huruf nida. Namun jika setelahnya ya ini tidak terdapat munada, maka dalam hal ini terjadi beberapa kemungkinan. Yang pertama, huruf ya ini dimaksudkan untuk menarik perhatian pendengar. Jadi keberadaan ya yang mana setelahnya di sini tidak terdapat munada, maka ya tersebut kemungkinan dianggap sebagai huruf tanbih saja. Huruf tanbih itu adalah huruf yang keberadaannya adalah untuk menarik perhatian pendengar. Contohnya seperti ya ijlisu. Hei, duduklah. Kata-kata ya di sini adalah merupakan huruf yang setelahnya tidak terdapat munada, maka bisa jadi keberadaan ya di sini hanyalah untuk menarik pendengar agar supaya pendengar memperhatikan apa yang kita katakan, yaitu lafadz ijlisu, duduklah. Ada pula pendapat yang merinci yang mengatakan bahwa manakala setelah ya di sini adalah berupa fiil amar, maka ya di sini dianggap sebagai huruf nida. Jadi manakala setelahnya ya di sini berupa fiil amar, maka ya itu adalah merupakan huruf nida dengan membuang munadanya. Contohnya seperti lafadz ala ya usjudu. Ala, perhatikan, ya wahai usjudu, bersujudlah siapa kalian. Ala ya ijtahidu. Ala, perhatian, ya wahai ijtahidu, hendaklah bersungguh-sungguh siapa kalian. Keberadaan ya di sini adalah dianggap sebagai huruf nida, bukanlah sebagai huruf tanbih, karena memang kalimat yang jatuh setelah ya di sini berupa fiil amar. Jadi ia di sini adalah huruf nida dengan membuang munadanya. Bisa jadi ini munadanya adalah qaumu. Ala ya qaumu usjudu. Perhatian, wahai kaum usjudu, hendaklah bersujud siapa kalian. Ala ya tullabu ijtahidu. Ala, perhatikan, ya tullabu, wahai para murid, ijtahidu, hendaklah bersungguh-sungguh siapa kalian, dan lain sebagainya. Jadi manakala setelahnya ya itu berupa fiil amar, maka ya di sini dianggap sebagai huruf nida, bukan huruf tanbih. Demikian pula manakala setelahnya ya di sini bukanlah fiil amar, maka ya di sini dianggap sebagai huruf tanbih saja dan bukan huruf nida. Contohnya seperti lafadz ya laita qaumi ya'lamun. Ya wahai laita qaumi, seandainya kaumku ya'lamun, ialah mengetahui. Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Jadi kesimpulannya, munada yang jatuh setelah huruf nida ya itu dapat dibuang. Namun dalam hal ini terdapat perincian. Manakala kalimat yang jatuh setelah ya tersebut berupa fiil amar, maka ya di sini dianggap sebagai huruf nida. Namun manakala kalimat yang jatuh setelah ya di sini bukanlah berupa fiil amar, maka ya di sini bukanlah merupakan huruf nida, melainkan dia dianggap sebagai huruf tanbih yang berfungsi untuk menarik perhatian pendengar. Demikianlah penjelasan tentang munada berikut dengan huruf-huruf nidanya. Untuk penjelasan tentang pembagian dari munada serta hukum-hukumnya akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya. Silakan untuk dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.